Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pendak deui sareng Pak Ahmad anu ganteng ieu. Wilujeng enjing ka sadayana. Kumaha kabarna? Teman-teman SM Alam Karawang kelas 7, kelas 8 sareng kelas 9. Mugia teman-teman sadayana dina kaayaan sehat walafiat serta bahagia teman-teman ya. Jangan lupa bahagia teman-teman ya. Seberat apapun ujian hidup teman-teman, ujian hidup kita, jangan lupa bahagia. Dengan cara saya dengan tersenyum atau makan gitu ya. Oke teman-teman, pendak desa Pak Ahmad ya dina pengajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang sami-sami rek diajar. Hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait ngenaan ayat tilu muka hiji. Yang pertama nyaeta ngenaan kata ganti. Muka dua ngenaan atau terkait istilah-istilah di dalam keluarga. Muka tilu atau yang ketiga terkait kosakata tentang keulinan barudak atau mainan anak-anak seperti itu. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, mari kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama tersenyum dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan baca doa sebelum atau mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mugia Allah masihan ke orang kecerdasan, kepahaman terkait bahasa Sunda pun terkait pelajaran yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama atau nuka hiji teman-teman, kata ganti. Nah, seperti halnya bahasa-bahasa yang lain, entah itu bahasa Sunda, bahasa Korea, Jepang, Rusia, Germany, and etc. dan lain sebagainya, itu pasti ada kata ganti teman-teman ya. Seperti halnya bahasa Inggris, he, you, she, we, they. Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Sunda pun ada. Jadi ketika teman-teman ingin menulis atau berbicara terkait misalkan yang pertama yaitu saya, kita bisa menggunakan kata abdi, itu bahasa halusnya ya, atau simkuring atau urang teman-teman. Abdi bade meser acuh, misalkan saya mau beli pakaian. Lalu yang kedua kata kamu atau dalam bahasa Sunda itu anjen atau maneh. Nah, anjen ini bahasa halusnya, maneh itu bahasa yang sedang ya kalau di Karawang. Lalu yang ketiga kita. Nah, kita itu terkait beberapa orang ya, bisa dua atau lebih. Nah, itu menggunakan atau bahasa Sundanya urang teman-teman. Ayo orang kumpul sadayana, ayo kita kumpul semuanya. Nah, selanjutnya mereka teman-teman. Mereka atau bisa jadi dua orang atau lebih ya. Itu dalam bahasa Sunda aranjeunna, maranehna. Nah, contohnya seperti ini. Eta aranjeunna teh mana pas gitu. Itu tuh maranehna nu bade amang ka bumi orang teh. Itu tuh mereka yang mau main ke rumah saya tuh.
Nah, itu teman-teman terkait kata ganti yang umumnya digunakan dalam bahasa Sunda dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ada kata-kata khususnya di Karawang yang sering digunakan dan itu kasar ya teman-teman ya. Contohnya yaitu sia, aing. Sia itu untuk kamu, aing itu untuk saya. Tapi itu kasar ya teman-teman ya. Nah, tidak diperkenankan untuk dipakai. Kita hanya sebatas tahu saja ya. Sebagai seorang pelajar kita mesti tahu, tapi tidak diperkenankan untuk menggunakannya. Karena itu tidak sopan ya teman-teman ya. Sama menyampaikan agar sebagai pengetahuan saya. Jadi ketika teman-teman mendengar orang Sunda, orang Karawang, orang Banten gitu yang biasanya mereka menggunakan bahasa seperti itu, teman-teman nggak usah kaget dan kita selaku pelajar nggak usah menggunakan kata-kata tersebut. Kita gunakan kata-kata yang biasa, yang minimal urang atau maneh gitu ya. Atau lebih baik kita menggunakan abdi atau anjen. Oke teman-teman, itu untuk pembahasan anu kahiji, anu pertama ya. Selanjutnya istilah-istilah di dalam keluarga. Nah, kalau dalam bahasa Sunda keluarga itu kaluargi atau kulawargi ya. Kaluargi, beda dikit. Yang pertama itu untuk bapak teman-teman ya. Nah, bapak ini sebenarnya hampir sama, cuma dalam bahasa Sunda biasanya nggak ada k-nya. Bapak atau halusnya pun bapak. Kemudian untuk ibu pun ibu atau ibu ya. Atau ada juga yang memanggil ambu untuk ibu, abah untuk bapak ya. Kalau teman-teman pernah nonton keluarga Cemara ya kalau salah. Ambu, abah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adik teman-teman ya. Untuk kata adik ini kita menggunakan kata rai atau adi. Ari kamu teh gaduh rai sabaraha? Kamu teh punya adik berapa? Nah, itu bisa digunakan kata rai ya. Kemudian untuk kakak teman-teman. Kakak itu hampir sama hurufnya, maksudnya pengucapannya hampir sama, kakak dengan raka ya. Jadi cukup mudah untuk menghafalnya, raka atau lancut ya. Tapi bahasa yang lebih halus itu raka. Kalau lancut itu lumayan sedang kasar ya. Selanjutnya AA untuk kakak laki-laki, teteh untuk kakak perempuan. Nah, teman-teman barangkali sudah sering mendengar ya hal ini ya. Kata-kata yang ini AA atau teteh. Nah, kemudian kakek. Nah, kakek ini kita bisa menggunakan abah atau aki teman-teman ya. Ari si abah teh namun ulin kami ambang teh tak ingat karena waktos, nggak ingat waktu. Damelna dengan musep wajang musep gitu misalkan ya. Kakek tuh kalau main nggak kenal waktu, kerjanya cuma mancing aja. Lalu kemudian nenek ya teman-teman, nenek itu kita dalam bahasa Sunda bisa menggunakan nini. Kelejang nini bade neang abah atau aki kawalungan sebentar dulu nak, nenek mau nyari abah di walungan lagi mancing. Contohnya gitu ya. Lalu kemudian untuk kakak dari ayah
kita bisa memanggil uwa, teman-teman. Kemudian uyut, orang tua dari nenek, itu uyut. Murangkalih itu anak ya teman-teman. Nah, anak ini dalam bahasa Sunda murangkalih. Ya, kita mungkin ada yang pernah dengar tos gaduh sabaraha, tos gaduh murangkalih acan, tos gaduh murangkalih acan, tos gaduh murangkalih acan, sudah punya anak belum? Nah, ini murangkalih ini cukup halus ya teman-teman ya. Kalau bahasa sedangnya anak sama aja gitu. Lalu selanjutnya ada cucu teman-teman ya. Cucu dalam bahasa Sunda itu incu teman-teman. Incu. Lalu nah adik dari orang tua kita teman-teman. Jadi orang tua kita punya adik, nah kita tuh manggilnya amang. Amang minta duit atuh atau uken artos atuh kada mesa acuk gitu. Minta uang dong buat beli baju baru nih, bentar lagi kan lebaran. Nah, lalu ada suami itu caroge, istri itu pamajikan. Itu untuk istilah dalam keluarga teman-teman ya. Ini yang umumnya sering dipakai. Jadi teman-teman boleh nanti dihafal, dipahami ya. Nah, selanjutnya macet nih PowerPoint-nya. Sabar ya teman-teman ya. Oh, ini dia. Nah, kosakata teman-teman ya. Kosakata terkait kaulinan barudak atau permainan anak-anak ya. Ini ada di dalam buku e-book teman-teman kelas 7. Kelas 8 dan kelas 9 mempelajari ini nggak apa-apa ya, karena beberapa sebagian besar dari teman-teman kelas 8 kelas 9 juga belum memahami terkait kosakata bahasa Sunda ya, masih banyak yang belum memahami. Makanya Pak Ahmad disatukan teman-teman kelas 7 kelas 8 kelas 9 ya. Bagi yang sudah bisa, yang sudah hafal, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Semoga lebih lancar lagi bahasa Sundanya seperti itu. Dan Pak Ahmad juga ingetin kepada teman-teman ya, untuk bahasa apapun itu kuncinya adalah kita memperbanyak kosakata teman-teman ya. Kalau ingin bisa berbahasa suatu bahasa, mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Korea, Japan, Germany, English, dan lain sebagainya, kuncinya adalah kosakata teman-teman. Kalau kita menguasai banyak kosakata, maka akan banyak pembendaharaan kita, maka akan mudah kita untuk membicarakan sesuatu. Contohnya bahasa Inggris, kita sudah tahu beberapa kata, maka akan lebih mudah. Dan practice make perfect. Praktek itu membuat sempurna suatu bahasa ya. Contohnya ketika kita dulu lah masih kecil, masih belajar berbicara, nah kok orang tua tuh pasti ngajarinnya kosakata dulu, perbanyak kosakata. Nggak mungkin kaidah-kaidah kayak misalkan dalam bahasa Inggris simple present atau simple future, present continuous tense, dan lain sebagainya. Misalkan kalau masih bayi diajarin kayak gitu ya terkait tenses, maka bayi itu akan oleng teman-teman ya. Karena belum saatnya, maka
bayi itu diajarin dari kosakata dulu ya. Pun begitu dengan teman-teman juga. Teman-teman karena levelnya masih SMP, maka perbanyak kosakatanya. Kalau sudah lancar, mau untuk berbicara, maka kita akan mempelajari kaidahnya belakangan ya. Seperti halnya Indonesia, bahasa Indonesia. Teman-teman tentu nggak diajarin dulu tuh waktu bayi terkait imbuhan, me, kan, kemudian terkait majas-majas atau istilah-istilah. Ya kalau teman-teman pas bayi diajarin terkait majas hiperbola dan lain sebagainya, teman-teman akan oleng ya, akan kebingungan. Orang masih bayi gitu ya. Kita diajarin mulai dari ayah, ibu, kakak, meja, dan lain sebagainya pun dengan bahasa Sunda. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini ada layangan teman-teman. Lang layangan dalam bahasa Sunda, lang layangan. Kemudian di Indonesia kan itu layangan. Hampir mirip ya. Cuma ditambahan lang, lang layangan. Kemudian mengadakan dalam bahasa Sundanya mengayakan. Ngayakeun. Ngayakeun, mengadakan acara, ngayakeun acara misalkan. Selanjutnya banyak. Nah, banyak ini dalam bahasa Sunda yaitu seueur. Nah, seueur ini halus, lumayan halus ya. Loba itu sedang kasar tentunya. Tapi umumnya digunakan di Karawang. Nah, kalau ke orang tua teman-teman kita gunakan bahasa yang halus ya teman-teman ya. Kalaupun misalnya kita belum pandai, belum lancar berbahasa Sunda, kita izin dulu. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Mohon maaf kalau bahasa Sunda saya belum lancar atau ada kata yang salah. Kalau misalnya teman-teman mau berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Sunda gitu ya, pastikan izin dulu, atau dalam bahasa Inggris itu disclaimer. Nah, lanjut teman-teman, sedikit. Nah, sedikit ini dalam bahasa Sunda saeutik atau sakedik. Sakedik pisan, tuangna sedikit banget makannya. Sakedik pisan, uang jajanna sedikit banget uang jajannya gitu. Sudah. Nah, sudah ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Sunda itu geus, anggeus. Geus tuang acan. Sudah makan belum? Nah, acan ini belum ya tentunya. Can atau acan. Dahulu atau dulu, baheula. Bareto ada juga bareto. Baheula bareto, kapungkur dulu. Kapungkur mah, dulu mah, baheula mah ya. Dulu atau dahulu itu baheula ya teman-teman ya. Kemudian bawah. Nah, bawah ini handap dalam bahasa Sunda. Lalu kemudian luhur. Luhur itu bahasa Indonesianya atas teman-teman. Di luhur berarti di atas. Di handap berarti di bawah. Ya, teman-teman harus tahu. Ada lagi sih sebenarnya di pinggir itu namanya di sisi. Lalu selanjutnya kaulinan. Nah, dalam bahasa Indonesia kaulinan itu mainan. Kaulinan barudak, mainan anak-anak seperti itu. Lalu nah, kaulinan ini berasal dari kata ulin teman-teman ya, main. Ulin tuh bahasa sedang kasar ya. Yang halusnya itu ameng. Main juga bisa sih. Ayo orang ulin, orang ameng.
ke bumina si Asep misalkan ya, ayo kita main ke rumahnya si Asep. Lalu selanjutnya untuk itu bahasa Sundanya keur, pikeun, jeukeur. Hari ieu teh goreng pisang jeukeur saha, keur saha. Pisang itu cau dalam bahasa Sundanya. Hari ieu teh cau goreng jeukeur saha, keur saha gitu ya. Ini teh pisang goreng untuk siapa gitu. Selanjutnya besar. Besar ini dalam bahasa Sunda yaitu ageng atau gede teman-teman. Dih, meni ageng eta gitu misalkan. Dih, besar banget itu. Kecil dalam bahasa Sunda itu leutik, leutik atau alit. Nah, teman-teman kalau ketemu huruf E sama U itu dibacanya ya. Kayak habis makan teman-teman, kalau habis makan biasanya gitu ya. Leutik atau alit ya. Leutik itu sedang, kalau alit itu halus, kecil. Lalu bagus dalam bahasa Sunda yaitu HD, halus. Di HD pisan eta acukna, di halus pisan eta bajuna, bagus banget itu bajunya. Batuk. Selanjutnya atau teman-teman dalam bahasa Sunda itu atawa, cuma bedanya di wa ya. Kalau bahasa Indonesia atau tambahin wa, atawa. Lalu selanjutnya pada. Nah, pada ini dalam bahasa Sunda itu dina, kan ada lagunya, dina amparan sajadah, pada gelaran sajadah dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada sok atau osok. Osok itu suka atau sering. Abdi sok kulem, aku suka tidur, sering tidur ya. Anjeun osok ngorok, kamu suka ngorok lamun kulem, lamun tidur ya. Nah, itu teman-teman kosakata yang pertama. Ada lagi selanjutnya yaitu orang tua. Nah, orang tua ini kolot atau sepuh. Kolot kurang mah bager, orang tua kita mah, orang tua saya mah baik. Sepuh, kolot atau sepuh ya. Kalau sepuh sama kolot itu agak beda sih. Sepuh mah itu kayak apa lagi ya? Untuk penyebutan aja sih, misalkan ini orang itu mah sudah sepuh. Jarang digunakan untuk kayak tadi ya. Ini mah kolot abdi, ini mah sepuh abdi, jarang ya. Biasanya pakai kolot. Selanjutnya ada itu ayah teman-teman ya. Ada ayah. Ada apa denganmu? Ayah naon? Jeung maneh? Ada apa denganmu? Ayah naon jeung maneh? Nah, dengan itu jeung ya. Selanjutnya yang ya. Nah, nu atau anu itu artinya yang teman-teman. Bukan yang sayang ya, tapi yang itu kata pilihan. Yang ini, yang itu, yang baik, yang jahat. Nu atau anu ya. Selanjutnya boga atau gaduh. Dalam bahasa Indonesia itu memiliki. Boga duit teu,
gaduh artos tuh memiliki uang nggak, punya uang nggak. Selanjutnya membuat itu nyieun, ngadamel, membuat layangan, ngadamel layangan, membuat kue, ngadamel kue, nyieun kue. Bersama itu bahasa Sundanya jeung atau sareng. Abdi indit ka sakola sareng si Asep. Saya pergi ke sekolah bersama si Asep. Jeung atau sareng ya, bersama. Barudak, budak itu anak-anak teman-temannya. Nah teman-teman itu termasuknya masih budak ya, barudak karena masih SMP. Kemudian resep, nah resep ini menyukai. Abdi resep ulin bola. Nah, saya suka menyukai permainan bola. Lalu medar, medar itu membentangkan, medar sajadah, membentangkan sajadah, medar layangan, membentangkan layangan ya, seperti itu. Nah, kosakata selanjutnya yaitu terkait nama-nama permainan atau kaulinan. Nah, teman-teman, di Karawang sendiri untuk nama-nama kaulinan atau permainan itu beda-beda, teman-teman. Karena Karawang juga cukup luas, teman-teman, dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 juta penduduk, teman-teman ya. Kalau nggak salah 1,7 juta. Totalnya sih 2 jutaan lebih gitu ya. Baik penduduk asli maupun dengan campuran antara penduduk asli dan pendatang itu hampir 2 juta lebih ya. Nah di Karawang sendiri berbeda-beda, tapi Pak Ahmad di sini menyampaikan yang umumnya saja. Yang pertama panggal, panggal itu gasingan teman-teman yang mungkin udah tahu, dari kayu biasanya, gangsing. Nah ini nama permainan yang sering digunakan. Yang kedua congklak. Congklak itu teman-teman juga barangkali sudah tahu yang dari biji-biji ya atau batu terang, kemudian ada lubang cembung-cembung gitu di plastik biasanya bentuknya. Nah kalau dulu Pak Ahmad bersama teman-teman itu kalau nggak ada tempatnya, tempat congklaknya, kita mainnya di tanah teman-teman. Tanahnya dicekungkan ya menggunakan sikut, tanahnya dibuat setengah lingkaran menjadi beberapa gitu ya, kemudian kita cari batu sebagai biji congklaknya, seperti itu. Nah itu permainan congklak. Yang ketiga gatrik. Gatrik ini pakai kayu, kemudian dilubangi juga di tanah. Teman-teman barangkali sudah ada yang tahu. Ucing sumput atau petak umpet. Nah ini umum ya, petak umpet. Nah di Sunda ini ucing sumput atau tatar ucingan atau susumputan, banyak lah. Lalu selanjutnya kaleci, itu kelereng ya teman-teman. Nah ini teman-teman terkait kosakata, beberapa kosakata yang ada di pembelajaran hari ini, yaitu temanya terkait kaulinan barudak. Silakan teman-teman nanti dibaca-baca lagi dan dihafalkan, kemudian dipahami ya teman-teman ya. Sama ingetin juga kepada teman-teman bahwasanya kita perlu mempelajari bahasa, teman-teman ya. Meskipun bahasa daerah itu bahasa yang menurut kita kuno, tapi ketika kita sudah bisa mempelajarinya, ketika kita ingin bergaul,
Jika kita ingin bermain ke daerah lain, kita tahu bahasanya, maka kita akan enak teman-teman, mudah berkomunikasi. Dan dia yang memiliki kemampuan berbahasa yang banyak itu biasanya hidupnya bahagia dan mudah teman-teman ya. Jadi perbanyak pengetahuan terkait bahasa, karena Pak Ahmad juga suka bahasa Inggris, suka bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Pak Ahmad juga pelajari, sehingga alhamdulillah Pak Ahmad punya kemampuan, walaupun belum begitu lancar ya bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, bahasa Sundanya juga belum lancar juga sebetulnya. Berarti Pak Ahmad udah punya 5 bahasa teman-teman ya, alhamdulillah. Nah kalau teman-teman suka bahasa-bahasa yang lain, nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan pernah melupakan bahasa daerah, apalagi bahasa daerahnya masing-masing. Agar apa? Agar kita bisa melestarikan kebudayaan, bahasa dan kebudayaan negara kita, bangsa kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, maka siapa lagi ya? 700 lebih bahasa di Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita bisa lestarikan sampai akhir hayat atau hari kiamat nanti, sehingga Indonesia masih dikenal dengan negara yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang banyak, yang luar biasa seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari Pak Ahmad teman-teman hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak, dan jangan lupa untuk dibaca-baca e-booknya, pelajari lagi bahasa-bahasa, kosakata bahasanya, dan perbanyak praktek teman-teman ya, karena Pak Ahmad ini teman-teman tidak hanya teori tapi juga bisa berbicara secara langsung. Oke, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dari Pak Ahmad apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam perkataan, ucapan maupun sikap. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan.